kita akan lanjutkan untuk sistem yang ketiga, yaitu level fisik ya. Jadi kondisi sebenarnya di sini. Jadi level fisik sistem informasi pengolah data pada tataran fisik itu kayak apa. Nah, maka di sini yang akan kita bicarakan adalah sistem informasi pengolah database ya dalam pandangan fisik kita. Nah, maka beberapa hal yang perlu kita lihat yaitu apa? Yaitu kita perlu apa itu ruang servernya, kemudian perangkat server dan alat pendukungnya, kemudian jaringan dan layanan komunikasi datanya, kemudian alat transmisinya, gitu. Nah tapi di sini ya, belum tentu nanti sistem informasi yang kita desain itu menggunakan ini semua. Kalau sistem informasi secara logiknya tadi kita rancang itu yang desktop, ya tentu saja nggak perlu ruang server kan, nggak perlu ruang server dan nggak perlu perangkat-perangkat server, jadi sangat sederhana sekali. Nggak perlu alat transmisi, nggak perlu jaringan komunikasi data, nggak ada tambahan gitu. Tetapi kalau kita desainnya nanti itu adalah yang berbasis client server ya, maka kita akan perlu ruang server. Nah, ini yang harus kita siapkan. Ruang servernya cari yang representatif gitu. Karena itu sebuah server, maka harus ada AC-nya karena dia bekerja 24 jam ya, 24 jam ya. Jadi siapkan terkait dengan fasilitas-fasilitas ruang untuk server ya. Kemudian perangkat server dan alat pendukungnya. Jadi kita harus menyiapkan sebuah server ya, sebuah server yang tentu saja server ini mempunyai kualifikasi tertentu ya, mulai dari memorinya, kemudian harddisknya ya. Bahkan saudara harus mempertimbangkan apakah benar-benar saudara harus membeli sebuah PC yang kualifikasi server, karena ada sendiri ya, ada sendiri. Itu yang harus Anda pertimbangkan. Kalau memang itu permasalahannya itu besar, menangani permasalahan yang besar, maka sudah selayaknya kita harus mempertimbangkan membeli sebuah komputer yang berkualifikasi server sendiri gitu. Kemudian jangan lupa alat pendukungnya. Alat pendukungnya itu apa? Mulai dari tempat untuk meletakkan server itu, kemudian jangan lupa yaitu adalah daya ya, daya listrik. Jangan lupa kalau saudara mempunyai sebuah server, maka saudara harus punya sebuah UPS atau IPS, di mana UPS atau IPS di situ adalah alat yang berfungsi untuk mendukung bekerjanya server jika ada masalah di daya. Jadi bisa naik turunnya daya, bisa mati hidupnya daya atau listrik gitu ya. Anda harus perhitungkan ini, karena pada kenyataannya ya, pada realitanya server ini nanti akan sangat tergantung pada alat itu. Kalau saudara tidak ada UPS katakan gitu, maka server saudara tidak akan bisa bekerja 24 jam ya. Jadi ada kendala listrik sedikit saja server saudara akan bermasalah. Ini yang harus saudara cegah, harus kita cegah. Nah, karena dia bekerja 24 jam, maka jaminan pasokan dayanya, listriknya harus kita jamin dengan alat UPS tadi ataupun IPS. Dan kemudian yang jelas ruang server harus kita lengkapi dengan AC, karena biasanya ya sebuah server itu nanti akan bekerja pada ring suhu tertentu. Nah, kalau itu nanti terlewati, maka ya nanti akan cepat rusak atau nggak bekerja server kita gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah jaringan dan layanan komunikasi data. Ini yang harus saudara siapkan juga. Nah, sebesar apa sistem yang akan kita tangani itu nanti akan ditentukan oleh ini. Kalau misalkan hanya lokal ya, saudara cukup dengan kabel. Tapi sekarang pun itu nggak nggak ya masih bisa digunakan sih kabel itu, tapi pelayanan dengan menggunakan WiFi itu harus Anda pertimbangkan. Karena apa? Dengan WiFi itu bisa lebih
praktis ya, tapi ya itu tadi, alat-alatnya harus saudara perhatikan benar, jangan sampai nanti menghambat kerja server. Layanan komunikasi data ini harus Anda juga perhitungkan manakala saudara harus melayani orang di lain tempat. Berarti Anda harus punya jaringan khusus, atau kalau Anda mau menggunakan jaringan internet, berarti Anda harus punya layanan itu gitu. Itu yang yang harus saudara perhatikan. Nah, kalau misalkan saudara menggunakan kabel, ya maka ini pengetahuan saudara di jaringan ini yang harus saudara implementasikan. Bagaimana saudara memilih jenis-jenis jenis-jenis layanan yang harus saudara set ya. Itu yang harus saudara perhatikan. Nah, kemudian alat-alat ini juga harus saudara perhatikan benar ya. Kalau apalagi saudara memilih menggunakan wifi ya, maka saudara harus perhatikan jangan sampai gara-gara alat ini saudara nanti terganggu kerjanya server ya. Sebaiknya saya nyarankan saudara lihat ya, saudara googling aja di internet alat-alat yang saudara gunakan itu apakah sudah mempunyai kualifikasi yang baik atau tidak ya. Karena kalau saudara mendapatkan alat-alatnya ya hanya alat-alat saja, nanti suatu saat saudara nanti akan mendapatkan kendala. Seandainya nanti trafficnya sudah tinggi atau mungkin usernya sudah banyak, maka nanti alat-alat itu nggak bisa nampung, nggak bisa menangani itu. Jadi ini erat kaitannya dengan jaringan tadi. Di jaringan tadi saudara harus perhitungkan bagaimana saudara memilih topologi jaringannya gitu. Itu harus anda perhitungkan. Kalau saudara punya beberapa gedung ya, bagaimana menghubungkan gedung yang satu dengan gedung yang lain gitu. Apakah saudara akan menggunakan jaringan wireless atau menggunakan jaringan kabel. Nah, kalau saudara menggunakan jaringan kabel, nah topologi apa yang harus saudara pilih. Nah, ini masalah itu harus saudara persiapkan. Nah, itulah yang kita maksud dengan sistem informasi pengolah database dari sisi fisiknya. Ya, jadi ini adalah cara memahami agar lebih mudah saja ya. Jadi saya menggolongkan di situ sistem informasi pengolah database itu dari sistem konsepnya seperti tadi yang awal, kemudian ada sistem logiknya dan diagramisnya, dan ini adalah yang fisiknya. Ini yang realita di lapangan yang harus saudara perhatikan. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan ya untuk materi sistem fisiknya. Oke, itu saya kira untuk petinjuan sistem.